Bentar. Oh, Mbak Ica ya? Oke, dari mana Mbak Ica? Ayo, silakan masuk. Oke, silakan duduk Mbak Ica. Silakan. Oke, boleh duduk aja. Duduk yang nyaman ya. Oke, selamat pagi Mbak Ica. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari mana ini tadi? Dari itu habis dari bengkel. Oh, habis dari Iya tadi bocor dan banyak besar. Tapi udah benar. Udah nggak apa-apa. Oh, gimana di luar panas atau Panas banget sih tadi. panas banget ya hari ini? Ya padahal masih pagi loh Bu. Iya sih, tapi kayak udah panas banget. udah panas banget ya. Tapi emang akhir-akhir ini emang cuacanya lagi panas Iya. ya. Oke, nah tadi kabarnya sehat ya? Sehat. Masih ikut di organisasi? Masih. Masih ikut di apa aja sekarang nih? Cuman hima sih Bu. Oh, hima. Yang itu kewirausahaan. Oh. Kayak danusan kayak gitu. Terus Kita jualan ya ini berarti. Insya Allah. Tapi pusing juga sih, soalnya kan megang uang kan Bu. Oh, iya. Jadinya ribet nih kalau gitu. Iya sih, tapi gimana, seru menjalaninya? Seru sih, cuman ya agak pusing dikit soalnya kan saya sebagai kapit kan terus punya staff, nah anak-anaknya tuh kayak awal-awalnya tuh pas awal periode itu mereka susah gitu loh, mungkin karena belum adaptasi kan ya, jadinya mereka kayak masih butuh bimbingan banget gitu loh, jadi aku harus ikut turun dulu. Tapi sekarang alhamdulillah Udah aman lah ya. Oke. Nah mungkin ini ya Baca, kemarin kita ada janjian gitu ya untuk ketemu di sini. Baca kemarin juga udah mengisi sedikit lah ya, mungkin kira-kira hari ini mau menceritakan soal apa gitu sedikit udah lah ya. Iya. Gitu. Nah mungkin tapi sebelum kita lebih lanjut, mungkin dari saya izin menjelaskan gitu. Mungkin kurang lebih kegiatan kita hari ini akan berjalan selama kurang lebih 45 menit. Nah dari Mbak Ica, apakah dengan waktu segitu apakah ada tanggapan gitu? cukup sih Bu, Cukup ya insya Allah ya. Mungkin nanti kalau memang dirasa masih kurang kita bisa agendakan lagi, kita jadwalkan setelah kegiatan ini ya. Oke. Nah mungkin sebelum lanjut lagi, ini boleh silakan kita ada lembar inform consent atau lembar persetujuan gitu yang bisa Mbak Ica isi supaya kita lebih nyaman juga nanti ketika melakukan konseling ini gitu, supaya benar-benar Mbak Ica merasa yakin gitu untuk Saya isi ya, Bu? Iya, silakan. Boleh dibaca dulu juga Oh, iya. isinya mungkin kalau mau. Kalau mungkin nanti ada poin-poin yang perlu diubah, perlu disesuaikan, nanti bisa Mbak Ica baca. aman sih Bu. Aman. Oke, kalau aman boleh langsung diisi aja ya. Ini alamat rumah apa kos? Boleh alamat yang sekarang lagi tinggal di mana? Kalau sekarang lagi di kos, alamat kos nggak apa-apa. Gitu, Pak. Alamat kos nggak apa-apa. Sekarang tanggal berapa ya Bu? Tanggal 5 ini. Iya. 5 Juni. Iya betul, 5 Juni. Terus ini tanda tangan ya? Iya, sama tadi. Sudah Bu. Oke ya, ini saya juga akan tangan supaya juga. Oke. Terima kasih ya Mbak Ica sudah mengisi lembar persetujuan atau inform consent dari kegiatan konseling kita hari ini. Selanjutnya ini ada juga untuk presensi nih. Apa ya, ini bisa diisi juga nih Mbak Ica. Jam 2 ya Bu? Iya, baru jam 13.30 lah ya. Sudah Bu. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ica. Hasil dan presensi dan juga inform consent dari kegiatan konseling kita hari ini. Nah, ini kemarin kan Mbak
Mbak Ica udah mengisi kan gitu dari form yang sudah saya kirimkan gitu, sebenarnya sudah saya baca-baca gitu. Nah mungkin gini, harapannya dengan Mbak Ica mau gitu untuk mengikuti konseling hari ini, benar-benar saya dengan terbuka itu saya ingin mendengar gitu dari Mbak Ica. Harapannya Mbak Ica bisa bercerita dengan terbuka gitu di sini. Saya ingin mendengar tanpa merasa takut dihakimi ya Mbak Ica, harapannya saya ingin mendengar, dan mungkin kalau bisa saya ingin membantu Mbak Ica untuk menyelesaikan kesalahan atau mungkin keresahan yang sedang Mbak Ica alami. Nah mungkin kemarin kan sebenarnya saya udah baca-baca sedikit, tapi saya pengen dengar lebih lanjut gitu dari Mbak Ica supaya lebih enak juga kan. Takutnya nanti misal kemarin ada yang saya malah salah nangkep gitu dari baca apa yang sudah Mbak Ica tuliskan. Mungkin boleh diceritakan nggak sih Mbak terkait sebenarnya apa sih yang pengen Mbak Ica sampaikan gitu, apa yang sedang Mbak Ica keluhkan gitu akhir-akhir ini. Oke, saya cerita ya Bu. Iya, silakan cerita aja. Sebenarnya agak malu sih, tapi ya Nggak apa-apa. Tenang aja. jadi saya merasa down banget, saya merasa kayak percaya diri, saya nggak kayak meragukan diri, kemampuan diri saya gitu loh Bu. Soalnya nilai saya turun, saya merasa nggak pantas aja gitu buat kuliah. Oh, tapi nilainya turun itu udah sejak berapa lama Mbak? Dari semester gini sih Bu, kan semester 1 kan baru awal ya, jadi baru awal banget nih. Itu sebenarnya kalau menurut saya nggak terlalu tinggi. Aku sebenarnya nggak tahu sih, tapi kata teman-teman sih ya biasa itu loh, nggak yang jelek banget, tapi ya nggak yang tinggi banget, maksudnya masih normal standar. Tapi mungkin ekspektasi saya kali ya Bu, maksudnya saya pengennya emang dari dulu tuh kayak perfeksionis banget gitu loh, jadi kalau ada nilai jelek gitu terus langsung sedih banget rasanya. Iya. Terus semester 2 itu sebenarnya nilainya naik sih, cuman kayak masih belum puas gitu loh Bu rasanya. Mungkin Jadi naiknya belum signifikan ya, cuma maksudnya saya kayak ini benar nggak sih, apa emang aku masih kurang apa sih gitu loh Bu. Gitu, jadi saya sendiri nggak percaya sama kemampuan diri saya gitu, merasa nggak pantas aja buat apa-apa, kayak aku nggak bisa ngapain aku loh, kayak aku nggak melakukan segala hal dengan baik, nggak bisa melakukan segala hal dengan baik gitu. Jadi mulainya itu dari semester 2 itu ya, meskipun naik tapi cuma sedikit gitu, dan mungkin sebenarnya menurut Mbak Ica harusnya Mbak Ica bisa dapat nilai yang mungkin lebih dari itu gitu ya. Oke, tapi mungkin kalau untuk semester 3, semester 4 gimana? Apakah sebenarnya Kalau semester 4 semester 4 belum keluar ya? belum nilainya? keluar, iya semester 3 gimana? itu juga masih sama sih Bu, nggak yang itu banget, makanya saya itu lagi kan langsung ngedown lagi gitu. Apalagi saya habis denger kan gitu jadi saya waktu kan pernah lagi nemenin teman ketemu dosen gitu loh Bu, minta tangan. Kebetulan itu satu PA. Nah terus habis itu teman saya ditanya IPK-nya sama dosen itu, terus dia bilang, terus aku dengar dia tinggi banget IPK-nya. Terus aku kayak dan itu menurut saya jauh banget loh dari punya saya. Nah, terus jadinya saya ya itu tadi ngerasa kayak nggak pantas itulah. Terus dia itu kalau yang semester 3 masih sama nggak kayak ya udah datar gitu loh, nggak naik nggak turun. Oke, berarti masih di sekitaran situ lah, di sana situ. Iya betul. Jadi Mbak Ica merasa bahwa ya ada teman Mbak Ica yang bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi juga. Itu juga yang mungkin mempengaruhi Mbak Ica, gimana kayak kan nilainya cuma segini ya gitu ya. Tapi kalau dari mungkin dari Mbak Ica sendiri untuk terkait belajar gitu kan, ini kaitannya dengan akademik ya, untuk belajar dan sebagainya, itu apakah sudah merasa sudah maksimal atau Sebenarnya ya merasa udah maksimal. Karena kan tadi kan kayak saya udah berekspektasi nih kalau nilai segini gitu, ternyata enggak. Kalau ngerjain tugas juga udah sampai begadang kayak gitu, sampai deadline, gimana caranya biar nggak telat. Mungkin itu juga pengaruh nilai ya Bu. Terus ini sih Bu, mungkin yang apa
semester 2 atau semester 3 gitu pernah kayak mungkin kehadiran kali ya Bu, kali ya. Soalnya kadang-kadang tuh saya juga yang menurut saya paling kurang itu mungkin di kehadiran itu sih. Soalnya saya sering banget kayak bangun kesiangan, kan jauh kan. Nah jadinya terus kayak udah lah nggak usah masuk aja, terus akhirnya ke Alfa. Mungkin itu juga bisa ngaruh sih. Cuma kalau belajar, kalau tugas-tugas itu saya udah effort banget, maksimal banget, merasa kayak pol-polan lah ya. Kalau di kelas sebenarnya nggak yang aktif banget juga sih, cuman kadang nanya tapi kayak ya udah gitu, tapi kadang juga enggak. Terus ya udah, soalnya kan di kelas juga biasanya cuma presentasi dengerin dosen gitu kan Bu. Iya. Oke, tapi untuk sebenarnya untuk usaha yang Mbak Ica berikan itu sebenarnya juga udah pol-polan lah ya. Mbak Ica sudah mengusahakan yang terbaik gitu ya. Cuma mungkin ternyata kok itu malah hasilnya nggak sesuai dari mungkin apa yang dibayangkan Mbak Ica gitu ya tadi ya. Nah itu. Tapi kalau untuk dari segi belajar kan Mbak Ica udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Kalau dari segi mungkin tanggapan sebenarnya Mbak Ica ini pernah nggak sih kayak bilang ya entah ke teman atau mungkin ke keluarga gitu, mungkin nilai hasil IPK-nya segini, nilainya segini, kita pernah bilang nggak? Pernah. Kayak itu reaksinya gimana Kak, siapa? Orang tua yang jelas yang pertama. Ya mereka, aku nggak tahu ya, mereka enggak apa-apa. Ini kayaknya saya yang salah deh Bu, soalnya sebenarnya mungkin ya bagi orang itu udah cukup tinggi, tapi ya itu tadi kayak masalah sama diri saya sendiri aja sih. Saya ngerasa masih kurang terus gitu loh Bu. Sebenarnya orang tua sih malah senang banget gitu loh tahu IPK-nya segitu, kayak nggak apa, maksudnya bukan nggak apa sih, cuma ya bangga aja gitu loh, senang gitu loh dapat nilai segitu, reaksinya gitu. Terus kalau kata teman-teman juga ya itu tuh nggak jelek yo gitu, kenapa gitu. Cuma memang ya Mbak Ica rasanya harusnya dengan usaha yang gitu bisa dapat lebih tinggi gitu kan ya. Enggak, harusnya nggak segitu sih, harus lebih lagi sih harusnya gitu. Makanya saya sering banget kepikiran itu. Paham. Oke, tapi sebenarnya untuk reaksi dari orang lain sebenarnya malah positif gitu ya sebenarnya ya. Oke, nah mungkin tadi dari usaha sebenarnya yang diberikan sudah maksimal, dan mungkin tanggapan sebenarnya itu udah cukup bagus gitu. Cuma mungkin memang dari perasaan masih dari diri Mbak Ica sendiri ya, masih merasa masih ada ketimpangan lah ya antara usaha dengan hasil yang didapatkan gitu. Nah mungkin tapi kalau dari segi ini ya kan itu kan katanya mungkin sama dosen juga dan sebagainya gitu. Kalau Mbak Ica sebenarnya merasa itu masalahnya ada di Mbak Ica gitu, atau mungkin dari dosennya gitu. Maksudnya nilainya kan ini nggak sesuai gitu ya, dari dosennya gitu, atau mungkin ya tadi kan mungkin kehadiran aja yang mempengaruhi banget. Nah itu saya juga bingung sih Bu. Saya pernah sampai nyalahin dosen tuh pernah. Kayak dosen tuh apa nilainya tuh subjektif gitu loh. Jadi ya udah yang dia tahu, dia kenal, pasti dia nilainya bagus gitu loh. Nah saya pernah nyalahin gitu ke dosen. Terus tapi masa iya sih, maksudnya dosen apa masa terus kalau dari saya ya itu sih benar, kalau dari saya tetap saya ngerasa kayak ya kurang gitu. Masih ada yang mungkin ya entah di Alfa mungkin beberapa kali nggak hadirnya itu mungkin mempengaruhi, atau mungkin ya malah akhir-akhir ini Mbak Ica merasanya diri Mbak Ica gitu yang salah gitu, memang mungkin kemampuannya belum ini dan sebagainya gitu ya yang dirasakan Mbak Ica. Bahkan ada teman saya yang saya melihat dia kayak ya udah biasa-biasa aja gitu loh, nggak yang usaha banget, bahkan dia kayak nyipalin tugasnya tapi dia lebih tinggi nilainya dari saya. Makanya itu aku kayak biasa bener biasa gitu. Dan kok bisa gitu loh, aku nggak tahu ya penilaian di situ gimana, nggak tahu. Cuman ya itu tadi karena ya itu sebenarnya yang salah siapa, aku salah nggak sih? Oke, jadi sebenarnya sampai saat ini Mbak Ica sendiri masih merasa bertanya-tanya gitu ya, kayak sebenarnya apa gitu lah yang menyebabkan kok ini tuh nggak sesuai gitu ya. Oke, nah mungkin tadi kan Mbak Ica udah bercerita gitu ya tadi ya, mungkin permasalahannya pertama dari kenapa hasil nilai yang keluar nggak sesuai. Habis itu mungkin mengarah kepada mungkin apa yang salah gitu. Mbak Ica berusaha mencari, berusaha semakin menggali lagi apa gitu
yang mungkin yang perlu diperbaiki dan sebagainya gitu ya. Padahal mungkin usaha yang Mbak Ica berikan tuh juga nggak ada gitu ya, nggak yang kayak ya udahlah nilai jelek ya udah terus itu pasrah nggak apa-apain lagi. Mbak Ica juga masih berusaha gitu kan, dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, dengan mencoba mengerjakan dan sebaik mungkin juga gitu ya. Tapi mungkin ternyata memang hasilnya sampai sekarang juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yang sesuai dengan mungkin apa yang Mbak Ica ekspektasikan gitu. Meskipun di lain itu juga tadi sempat ada juga respon sebenarnya dari keluarga atau mungkin teman itu sebenarnya yang mengarah ke hal positif gitu ya. Mungkin kayak malah oh itu udah bagus gitu, malah kita bangga dengan nilai kamu segini dan sebagainya gitu. Oke, nah mungkin tapi kalau dari saya sampaikan udah sampai sini sih nggak sih? udah sudah sih. Nah aku bingung mau masuk ke apa sih namanya, posisinya tuh kayak apa ya, aku semua posisi kayak kesimpulan masalah kita oh itu yang nanyain apa ini kembali ya. Apa yang pengen bener-bener dibahas gitu kayak data yang lo bilang banget apa Lu ya? Mau apa dari jahil? Pokoknya ya itulah ya, kayak simpulkan sampai situ kurang positif ya, cuma memang belum sesuai sama aku. Oke, nah Mbak Ica sebenarnya tuh seperti apa sih yang Mbak Ica inginkan? Tadi kan Mbak Ica merasa ada ekspektasi Mbak Ica yang tinggi gitu terhadap nilai itu. Nah sebenarnya apa sih yang Mbak Ica inginkan gitu dari bidang akademik ini? pengennya dapat nilai yang sesuai ekspektasi yang pertama itu. Yang kedua pengennya aku nggak terlalu meraguin diri sendiri gitu loh, kayak percaya aja sama kemampuan aku sendiri, nggak usah meraguin, terus biar nggak terus-terusan kayak gini gitu loh Bu. Kan saya kan kayak bener-bener di apa ya, kayak penuh gitu loh rasanya gara-gara itu. Pengennya ya pengen selesai, pengen ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kalau misal emang segitu ya udah, emang mungkin kemampuanku emang cuma segitu gitu loh. Maksudnya nggak menjadikan itu jadi sebuah masalah gitu. Iya, gitu. Mbak Ica pengennya antara ya tadi kalau nggak bisa gimana caranya nilainya benar-benar bisa mencapai di ekspektasi Mbak Ica, atau mungkin kalau nggak sebenarnya adalah ya bagaimana Mbak Ica bisa menerima gitu ya, menerima mungkin kemampuan diri Mbak Ica segini, mungkin menerima, mungkin mencari pola pikir yang lebih baik lagi gitu ya, mungkin oh ya kemampuan segini sebenarnya mungkin udah bagus kok gitu, sebenarnya aku udah bisa ini, bisa itu dan sebagainya gitu ya. Tapi Mbak Ica pengen bisa benar-benar menemukan gitu sebenarnya apa yang Mbak Ica cari gitu, apa yang bisa itu membuat Mbak Ica tuh bisa lebih tenang gitu dalam menjalani hari gitu ya, nggak yang kepikiran terbebani terus. Kan ini Mbak Ica merasa terbebani nggak sih? Iya ini banget banget ya. Jadi kayak misal melihat teman kayak ambis banget terus aku kayak nggak bisa kayak jadi pengen ikutan ya gitu loh. Jadi Mbak Ica masih yang merasa kayak ya mungkin kayak dikejar-kejar gitu ya, mungkin ya melihat teman yang kayak oh dia kok ini terus ya, mungkin nilainya bagus terus ya, kelihatan mungkin ketika mengerjakan ini kok serius banget ya dan sebagainya, mungkin apa yang dia dapatkan juga kok kayaknya bagus banget juga gitu ya dan sebagainya. Oke, jadi tapi dengan itu Mbak Ica sendiri sampai sekarang masih belum bisa lah ya untuk benar-benar menerima gitu ya. Nah kira-kira kalau dari Mbak Ica sendiri udah kepikiran belum sih gimana caranya untuk Mbak Ica entah mungkin benar-benar bisa meraih gitu tadi nilai yang sesuai ekspektasi, atau mungkin Mbak Ica bisa menerima ke diri Mbak Ica sendiri. Nah Mbak Ica ini kan dua hal yang sebenarnya cukup berbeda ya. Iya, Iya. Nah menurut saya mungkin Mbak Ica bisa coba untuk fokuskan dulu ke salah satu. Mau benar-benar cari kejar ini nilai yang sesuai ekspektasi ini, atau mungkin lebih ke penerimaan diri, gimana Mbak Ica bisa lebih percaya kepada diri Mbak Ica sendiri. Mbak Ica udah boleh dipikirkan dulu nggak apa-apa. Susah pilih sulap Iya. padahal nggak pilih dua-duanya. Iya. Susahnya. Bentar ya mikir dulu ya. Iya, it's okay. Karena sebenarnya gini,
daripada kita berusaha untuk ngejar dua ini bersamaan, kenapa nggak kita coba ngejar satu persatu? Karena nanti mungkin harapannya ketika udah bisa ngejar salah satu, yang satunya bisa ikut mulai kita kejar, tapi pelan-pelan gitu. Kita coba untuk salah satu dulu, satu-satu dulu. Boleh dipikirkan dulu nggak apa-apa. Kayaknya pengen coba buat kayak terima diri dulu aja sih. Soalnya kan kalau misalnya kita udah bisa terima diri, pasti kita kayak jadi bisa fokus ke yang lain itu kan. Kalau misalnya aku belum bisa terima diri, terus aku kayak masih penuh banget pikirannya, kayak aku gini, aku nggak pantas, aku kayak dia pikiran negatif itu aku. Kalau misal kita pikiran negatif itu ada di diri kita, terus kan kita jadi nggak bisa mencapai yang itu, yang tadi kalau misalnya pengen dapat nilai yang tinggi kan aku nggak bisa gitu kan Bu. Iya, betul. Menurut saya apa yang Mbak Ica pilih saat ini itu sebenarnya udah tepat gitu. Karena Mbak Ica merasa kayak daripada masih ngejar yang ini nih, padahal belum bisa menemukan penerimaan diri yang baik, kan juga mungkin susah juga untuk mencapai misal nilai yang memenuhi ekspektasi. Mungkin kan Mbak Ica perlu mengeluarkan effort yang lebih lagi. Tapi dibarengi masih dengan pikiran yang penuh gitu, mungkin masih dibarengi dengan apa ya namanya perasaan yang mungkin kurang mengenakan gitu ya, karena belum bisa menerima kepada diri sendiri gitu. Jadi semuanya saat ini Mbak Ica memilih untuk bagaimana Mbak Ica bisa menerima diri sendiri dulu ya. Oke, kalau menurut saya ini udah salah satu pilihan yang bagus gitu. Dengan Mbak Ica mau gitu untuk nantinya Mbak Ica berusaha untuk menerima diri Mbak Ica sendiri, ini udah satu kewajiban gitu. Kenapa? Karena dari Mbak Ica udah aku mau menerima diriku sendiri. Dengan Mbak Ica bisa memutuskan itu udah satu langkah lebih maju gitu daripada tadinya yang Mbak Ica masih bingung gitu mau ngapain gitu. Nah mungkin untuk mencapai itu, mungkin tadi Mbak Ica udah paham nih, udah benar-benar memantapkan diri Mbak Ica sendiri mau memilih apa dulu, dan akhirnya Mbak Ica memilih untuk menerima diri sendiri dulu. Nah kira-kira Mbak Ica udah kepikiran belum sih gimana cara supaya Mbak Ica itu bisa meraih itu, bisa menerima diri dengan baik? Kepikiran sih, baru satu tapi Apa itu? Boleh ini ada lembar untuk menuliskan alternatif dari solusi permasalahan yang dialami Mbak Ica. Kalau mau dituliskan boleh. Tapi Mbak Ica suka nulis gitu jurnal gitu atau gitu? biasanya saya juga kalau misal apa lagi emosi atau pengen marah-marah gitu suka nulis juga. Tapi di Twitter sih cuma kayak di Twitter gitu. Ya nggak apa-apa kan sekarang juga zamannya sudah digital Iya. lah ya. Jadi mencurahkannya mungkin lewat tulisan gitu ya guys. Oke, karena tadi mungkin kalau misal Mbak Ica sendiri nggak suka nulis, kalau mau disampaikan secara tulisan juga nggak apa-apa gitu. Boleh, kalau mau sambil dipikirkan lagi juga boleh. Maksudnya apakah memang itu sudah tepat atau belum dan sebagainya, itu nggak apa-apa, dipikirkan dulu aja. Apalagi ya? Oke, ini Mbak Ica ada menemukan dua ya? Iya. Oke, coba kita sambil telaah lagi ya, mungkin kira-kira apa sih yang harus Mbak Ica lakukan ke depannya untuk meraih tadinya adalah penerimaan diri yang lebih baik gitu, supaya nanti Mbak Ica bisa lebih baik lagi ke depannya dan mungkin bisa meraih nilai yang lebih baik lagi juga. Jadi yang pertama ini Mbak Ica nyoba untuk bisa mengapresiasi diri sendiri dari hal-hal yang paling kecil. Ini juga salah satu pilihan yang bagus gitu loh, karena dengan kita mengapresiasi diri sendiri di situlah mungkin nantinya akan timbul gitu rasa cinta kepada diri sendiri.
Daripada sibuk mencari kesalahan diri sendiri, lebih baik ya udah kita cari mengapresiasi, kita apresiasi hal yang kecil supaya nantinya itu akan mungkin ya ketika kita mengapresiasi hal yang kecil kepada diri, misalnya kita memberikan afirmasi positif kepada diri, dari situ mungkin akan timbul mood yang lebih baik. Nantinya hal yang akan dikeluarkan juga akan lebih positif juga gitu ya. Oke, mungkin kalau yang satunya adalah terkait selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan atau dengan kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya, oleh Tuhan gitu ya. Ini juga salah satu pilihan yang bagus gitu loh, karena di sini Mbak Ica benar-benar bisa ibaratnya apa ya, ya mensyukuri gitu loh. Mbak Ica bisa menerima dengan ikhlas gitu, menerima dengan ikhlas dan kemudian apa ya, seolah berterima kasih kan ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah gitu karena apa yang sudah diberikan gitu. Ini juga pilihan yang bagus gitu, soalnya saya juga kayak habis ngobrol tadi itu saya sadar gitu loh, ternyata iya ya, ternyata aku belum jarang banget apresiasi diri saya gitu loh. Kalau misal apa nggak sesuai ekspektasi mesti saya selalu nyalahin diri sendiri gitu loh, kayak nggak apa-apa, itu tuh nggak apa-apa gitu loh. Kamu tuh udah berusaha, aku nggak pernah kayak gitu loh, pasti kayak langsung ya toh kamu tuh nggak bisa, kamu tuh gitulah. Jadi saya nggak pernah benar-benar jarang banget apresiasi diri sendiri gitu. Nah mungkin kayaknya untuk pilihan untuk mengapresiasi diri ini kayaknya bisa diterapkan ya aja. Nah mungkin ini ya sebenarnya dua ini kan sebenarnya juga bisa saling berkesinambungan, bisa untuk coba untuk dilakukan oleh Mbak Ica gitu. Nah mungkin ini nanti akan saya berikan lembar self help. Nah nanti mungkin di sini saya bantu ya Mbak Ica gimana bisa menuliskan. Mungkin di sini sebentar untuk identitas dulu ya di sini. Di sini misalnya Mbak Ica untuk memilih untuk mengapresiasi diri sendiri gitu dari hal yang paling kecil. Nah itu gimana caranya? Mungkin kalau misalnya Mbak Ica masih bingung nih gitu. Mungkin ketika belum terbiasa kan pasti akan bingung nih ya, kayak gimana ya aku bisa melakukan hal itu gitu. Nah mungkin ketika Mbak Ica misal nih hari ini kita mungkin buat jurnal harian gitu ya, soal buat jurnalnya misal dari yang hari pertama gitu. Hari pertama Mbak Ica bisa tuliskan gitu, hari ini Mbak Ica udah ngapain aja sih, apa yang sudah dilakukan. Nah di sini mungkin bisa dituliskan, bisa dari pagi, bisa dari habis kelas, bisa di kelas pun kalau ada hal yang mau diceritakan belajar, misal hari ini udah menyelesaikan presentasi loh gitu, misal hari ini udah bisa melaksanakan presentasi dengan baik loh, itu juga bisa dituliskan gitu. Hal yang kiranya bisa menimbulkan afirmasi positif juga gitu buat Mbak Ica. Nah misal tapi nantinya kalau ada mungkin hal-hal yang masih kurang baik juga misal bisa terjadi di hari itu, bisa dituliskan juga, tapi nantinya Mbak Ica bisa coba telaah gitu. Di sini telaah sisi positifnya gitu. Jadi mungkin ya, ditulis di sini gitu ya buat yang iya, misal ini kan ditulis nih hari ini ngapain aja, nah bisa dilingkarin tuh poin-poinnya, jadi udah ngapain aja sih hari ini. Mbak Ica kan disitu bisa terpetakan yang tadinya mungkin nih sekedar presentasi, tadinya Mbak Ica mungkin menggambarkan misal kayak habis presentasi, oh ya udah siap udah presentasi. Nah mungkin bisa ditelah ketika sudah habis presentasi, ditelah sisi positifnya apa sih dari presentasi itu. Misal nih Mbak Ica bisa menambah nih kemampuan public speakingnya gitu, bisa menambah memperdalam lebih lagi wawasan terkait materi itu gitu. Itu kan juga sudah hal positif ya. Nah dari situ muncullah silakan buat mengapresiasi diri sendiri, berterima kasih kepada diri sendiri dan seperti itu. Nah mungkin ini bisa dicoba untuk misal hari pertama, hari kedua, dan seterusnya gitu. Jadi Mbak Ica apakah ada tambahan atau ini? kalau misal itu juga bisa nggak sih Bu? Saya di luar ini sih, tapi saya pikiran kayak misal kayak itu loh, bisa jalan-jalan atau beli apa yang suka gitu juga bisa. Oh kayak self reward gitu ya? Itu juga bisa, benar. Jadi kan apa ya, ibaratnya dengan mengapresiasi itu kan nggak cuma dengan memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri, itu kan ibaratnya adalah apresiasi secara mungkin verbal atau mungkin secara emosional kepada diri sendiri. Tapi secara apa ya, untuk memuaskan mungkin emosionalnya lagi, bisa tuh misal Mbak Ica nih suka makan es krim misalnya, nah hari ini misal sudah menyelesaikan apa gitu, misal di sore hari atau siang hari setelah menyelesaikan apa, bisa tuh misal beli es krim gitu, tapi menyenangkan diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Dan yang penting adalah jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada diri sendiri gitu. Karena apa ya,
dengan kita berterima kasih kepada diri sendiri kan pasti di situ akan muncul perasaan ketika bisa berterima kasih. Mungkin tadinya kita merasa hal-hal kecil tuh kadang kan nggak sepenting itu ya, kayak ya udah gitu lewat aja. Tapi sebenarnya kalau kita telah lagi kita coba resapi satu persatu, sebenarnya kan juga iya berarti gitu loh. Gitu. Nah, mungkin ini nanti bisa dibawa pulang ya sama Mbak Ica, nanti boleh dikerjakan, diisi gitu, mungkin bisa buat jurnal harian atau mungkin kalau misal hari itu belum sempat gitu, mungkin bisa dituliskan di besok harinya gitu, nggak apa-apa. Misal kayak malam udah kecapean dan sebagainya, nggak apa-apa dituliskan di esok harinya, cuma di telah hari kita aku udah ngapain aja gitu, aku udah menuntaskan apa aja sih sebenarnya seharian 24 jam tuh ngapain aja ibaratnya kayak kan. Iya, bahkan sekedar mungkin hari itu Ica bisa tidur 8 jam gitu misalnya, itu sebenarnya juga udah satu hal yang baik gitu ya, kan diapresiasi juga gitu, karena Mbak Ica bisa memberikan mungkin waktu istirahat yang lebih juga ke diri sendiri gitu kan ya. Gitu. Nah, mungkin dari self-helpnya Mbak Ica sudah bisa diterima setelah baru pulang. Ini diisi harus tiap hari nggak Bu? Kalau misalnya yang kelewat gitu nggak? Kalau misal kelewat nggak apa-apa, yang penting mungkin besoknya kalau udah misal inget nih, misal hari ini benar-benar perlu banget karena ada deadline dan sebagainya dan belum sempat isi, belum sempat ini, bahkan sampai besok mungkin 3 hari atau 2 hari berturut-turut gitu nggak bisa ngisi, nggak apa-apa, tapi habis itu dilanjutin lagi gitu ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu kayak, bahkan mungkin misal nih 2 hari nih nggak bisa ngisi ini, kenapa nggak bisa ngisi ini, misal nyelesain tugas, nyelesain apa, nah itu kan juga udah salah yang bisa diapresiasi gitu. Ketika hari besokannya mengisi, oh kemarin aku udah menyelesaikan ini loh gitu, yang itu benar-benar hektik, benar-benar chaos dan sebagainya, bisa diselesaikan gitu loh ternyata. Itu nggak apa-apa, pokoknya disesuaikan aja dengan Mbak Ica, karena kan ini sebenarnya juga nggak wajib gitu loh. Ini cuma salah satu mungkin cara yang bisa Mbak Ica coba ya, Mbak Ica gunakan untuk bagaimana Mbak Ica tadi bisa mencapai tujuan Mbak Ica, yaitu bagaimana Mbak Ica bisa menerima diri sendiri gitu ya. Oke, aman? Aman. Oke, nah mungkin karena ini udah gitu, nah dari Mbak Ica ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ini kan tadi udah kita selain Mbak Ica kan mau nyoba untuk melakukan ini dulu nih. Nah, Mungkin itu sih Bu, saya pengen kajian lagi nanti buat bahas yang kalau misalnya saya berhasil, terus aku pengen bahas buat yang gimnasi biar nilainya bisa naik boleh, gitu. itu jadi yang satunya tadi lagi Iya, ya. gitu. Terus nah enggak, mungkin dari itu mungkin ada saran dulu gitu nggak, kalau biar gimnasi biar nilai tinggi gitu, tapi kayak ya yang paling gampang dibahas lah. Iya, Gimana? sebenarnya mungkin ini sih, kalau menurut saya ya, sebenarnya tadi kan Mbak Ica kenapa sih kok belum bisa mungkin yang mencapai nilai tinggi dan sebagainya. Sebenarnya itu tuh mungkin nggak hanya dipengaruhi dari belajar, usaha belajar yang dilakukan sama Mbak Ica gitu, tapi bagaimana kestabilan emosional dan mental yang dirasakan sama Mbak Ica gitu. Karena saya melihat tadi Mbak Ica rasanya tuh masih itu ada gejolak-gejolak gitu, saya kayak masih belum tahu gitu sebenarnya apa yang mau dicapai. Mungkin mau mencapai nilai tinggi, tapi Mbak Ica tuh masih terbebani dengan ini, mungkin terbebani dengan itu dan sebagainya. Nah, mungkin bisa coba diselesaikan, di-solve satu persatu dulu gitu. Jadi coba selesaikan satu persatu gitu, jangan langsung mau selesaikan semua, nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita mau gitu loh untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin nanti kalau terkait nilai dan sebagainya, kalau memang mau kita diskusikan lebih lanjut, bisa kita jadwalkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, nah mungkin sudah cukup banyak kita membahas hari ini gitu. Nah, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Ica karena sudah berkenan gitu untuk hadir di sini melakukan konseling kemarin, membuat janjian, jadwal konseling dan sebagainya. Hari ini Mbak Ica juga mau gitu untuk cerita dengan aktif gitu loh, mau untuk mendengarkan mungkin saran dari saya gitu. Mbak Ica juga mau untuk berpikir gitu, kira-kira apa sih sebenarnya mau dilakukan dan sebagainya gitu. Itu udah hal-hal yang baik gitu untuk dilakukan gitu. Nah, mungkin dari Mbak Ica sebenarnya ada boleh disampaikan nggak sih Mbak gimana pesan gitu Mbak Ica mengikuti konseling hari ini gitu. Mungkin ada pesan untuk saya juga gitu dalam konseling hari ini. Udah lega banget sih Bu, udah tahu gitu loh, ternyata aku harus bisa terima diri sendiri dulu. Terus aku udah tahu gimana mungkin hari ini nanti juga bisa membantu saya ya Bu, buat bisa menerima diri sendiri. Saya merasa sangat terbantu, saya lega bisa cerita ini tanpa kayak gak usah mikir. Kan kadang kalau cerita ke teman takut kayak dia cerita ke siapa-siapa, terus takut kalau misalnya dia mikir apa ya Pak aku tadi gitu. Nah, ini saya benar-benar kayak pulang banget ceritanya, nggak apa ya, nggak kepikiran sampai situ gitu loh. Oh iya. Makasih ya Bu.
Oke, ya. Dari saya juga berterima kasih Iya. gitu, karena Mbak Ica benar-benar mau gitu untuk cerita dengan terbuka gitu, dengan apa ya, tanpa ada yang ditutupi gitu loh. Saya merasa Mbak Ica benar-benar bisa menceritakan dengan baik gitu, dengan lancar gitu. Itu saya sangat berterima kasih sekali lagi gitu Mbak Ica. Jadi nggak hanya Mbak Ica yang berterima kasih pada saya juga benar-benar berterima kasih gitu. Karena ketika kita ngobrol gini, misal Mbak Ica masih menutupi 1-2 hal, kan saya juga susah gitu Iya. ketika mau masuk gitu. Ikut menelaah, ikut mungkin nantinya mencarikan saran dan sebagainya, itu kan juga dari saya juga susah gitu. Tapi Mbak Ica benar-benar sangat kooperatif hari ini dan saya sangat-sangat bangga dengan hal itu. Mbak Ica udah mau gitu untuk berusaha mencari solusi dari mungkin permasalahan yang sebenarnya Mbak Ica sedang alami gitu hari ini. Nah mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kita jadwalkan mungkin ketika Mbak Ica sudah mencoba untuk mulai melaksanakan ini tadi ya, cerita tiap hari dan sebagainya gitu. Nah mungkin setelah ini juga nanti setelah batuk Oke. Nah mungkin setelah ini juga nanti saya akan kirimkan ke form untuk evaluasi keberjalanan konseling kita hari ini. Nanti di sini Mbak Ica boleh sampaikan aja apa yang benar-benar Mbak Ica rasakan. Misal saya kurang membantu, saya kurang apa gitu, sampaikan aja gitu kan, biar jadi kebaikan juga ke depannya ya Mbak Ica. Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan untuk konseling kita hari ini. Dari Mbak Ica kalau mungkin nantinya mau melanjutkan kegiatan juga dipersilakan. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih.